جلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بدر شرف يا رب يا رب كرمه وتعظيمه ورفعته ومهابته وبره ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفضل العليم والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بأن الله يرسل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن والاه ثم إلى أرواح مؤلف هذا الكتاب المبارك ومشايخه ومشايخ أشياخه ووالديه ومشايخنا ومشايخ أشياخنا ووالدينا وأمهاتنا وأجدادنا وذرياتنا وأقربائنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ومن عمر هذا المجلس المبارك ومسجد المبارك أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واغفر لنا ولوالدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. آمين. يسن رفع اليدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه ونفعنا بتلاوته وتدبره وتفهمه. آمين. يسن رفع اليدين في 4 مواضع: عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الاعتدال وعند القيام من التشهد الأول. Dan disunnahkan raf'ul yadaini, akan mengangkat
dua tangan fi arba'ati mawadhi'a pada 4 tempat. Inda takbiratil ihrami, yang pertama pada ketika takbiratul ihram, wa inda ruku'i, dan kedua pada ketika ruku', wa indal i'tidali, dan ketiga pada ketika i'tidal, wa indal qiyami minat tasyahhudil awwali, dan keempat pada ketika berdiri daripada tasyahud awal. Ini adalah sunnah mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan itu seperti kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini mengangkat tangan ini hukumnya sunnah. Di dalam takbiratul ihram namanya takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan. Apa yang diharamkan? Kalau udah takbiratul ihram, satu, kita haram berbicara selain bacaan-bacaan sholat. Kemudian kalau sudah takbiratul ihram, haram kita bergerak selain gerakan-gerakan sholat. Ya, gerakan 3 kali berturut-turut dan gerakan besar itu dilarang ketika sholat. Jadi kalau udah takbiratul ihram, jangan lagi bergerak dengan pergerakan yang di luar gerakan sholat. Kalau misalkan mau garuk gimana Ustaz? Yang gatal di mana? Kalau yang gatal di belakang, angkat tangannya. Ini satu gerakan nih, dari begini, satu. Ini bukan berturut-turut. Gimana cara garuknya? Jangan begini. Kalau begini, ini namanya gerakan besar yang berturut-turut. Kalau kita gatal garuk, kemudian jarinya yang bergerak. Kalau begini, gerakan kecil namanya. Nah kalau gerakan kecil, 1000 kali juga nggak masalah, berturut-turut. Tapi kalau gerakan besar, ini membatalkan sholat. Misalkan selain gatal banyak problem atau masalah ketika sholat, orang nggak tahu. Yang laki-laki benerin peci, 1, 2, benerin rambut 3. Ini berturut-turut. Maka kalau mau pakai peci itu beresin sebelum sholat. Atau yang perempuan benerin mukena, tangannya 2 lagi. 2 ini dihitung dengan 2 gerakan, 1, 2. Ini 2 gerakan sekaligus. Kalau dia begini udah berturut-turut. Nah itu namanya takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga, ketika sudah mulai takbiratul ihram, haram kita makan minum sesuatu di luar sholat. Artinya, kenapa makanya kita itu disunnahkan kumur ketika wudu? Gunanya kumur itu untuk membersihkan makanan yang nyelip yang ada di antara gigi kita. Atau Nabi SAW lebih menganjurkan kita untuk bersiwak. Bawa siwak, kata Nabi dalam salah satu hadisnya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki qabla kulli salatin, kata Nabi. Kalau saja yang namanya bersiwak itu tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap sebelum sholat. Nah gunanya siwak itu untuk bersihkan makanan yang nyelip. Karena kalau kita sudah takbiratul ihram, ada makanan, daging
daging, makan rendang nyelip, pas lagi sholat copot, dia telan, batal sholatnya. Kenapa? Dia makan di waktu sholat. Memang makanannya nggak dibawa daripada ketika sholat, tapi ada makanan yang tersisa yang ada di mulut kita. Nah ini kalau daging, kacang masih kecil-kecil mah nggak masalah. Ya. Tapi kalau yang gede, nyelipnya gede, copot, kita telan, nah ini batal. Maka namanya itu takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan kita untuk melakukan sesuatu di luar sholat. Nah kemudian yang kedua, wa 'inda ruku'i. Nah ini namanya bukan lagi takbiratul ihram. Kalau dari berdiri ke ruku itu namanya takbiratul intiqal, takbir yang digunakan untuk menjelaskan perpindahan gerakan dari satu gerakan ke gerakan lain. Ya, dari berdiri ruku, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, membaca qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sunnah ngangkat nih. Jadi kalau mau ruku itu sunnah kita takbir, angkat tangan, Allahu akbar. Takbirnya gimana? Sama seperti takbiratul ihram. Kebanyakan orang ketika takbiratul intiqal itu malas-malas, nggak seperti takbiratul ihram. Takbiratul ihram rapi, Allah. Yang benar gimana takbiratul ihram? Yang benar telapak tangan madep ke depan, jari-jarinya agak ditekuk, jangan dilurusin, agak ditekuk ke depan. Kenapa? Biar ujung jari kita senantiasa menghadap kiblat. Kalau ke atas nggak menghadap kiblat. Nah, makanya kalau takbiratul ihram jangan begini, ini kurang betul. Yang benar gimana? Tekuk gini, Allah, jempol ada di samping kuping. Ini namanya takbiratul ihram. Allahu akbar. Nah, ini takbiratul ihram. Gimana kalau takbiratul intiqal? Sama. Jangan dibedain. Biasanya orang kalau takbiratul ihramnya rapi, tapi ketika takbiratul intiqal cuma sampai sini. Allahu akbar. Nah, halus. Samain. Allahu akbar, itu mau ruku. Nah, yang ketiga, wa 'inda al-i'tidal. Ketika bangun dari ruku mau i'tidal, takbiratul intiqal lagi. Sami'allahu liman hamidah. Nah, jadi sama. Sami'allahu liman hamidah. Itu yang ketiga. Nah, kenapa enggak ada takbiratul intiqal dari i'tidal ke ruku? Ke sujud, maaf. Dari i'tidal ke sujud enggak ada kita angkat tangan. Karena kalau misalkan kita ngangkat tangan, itu kayak orang lagi nyembah patung. Ya, Allah, angkat tangan, tangannya begini, itu kayak orang lagi nyembah patung. Makanya Nabi makruh orang tuh dari tidak ke sujud pakai angkat tangan, itu makruh. Karena menyerupai orang-orang musyrik kafir Quraisy saat itu yang menyembah patung berhala. Jadi dari tidak ke sujud itu nggak ada takbiratul intiqal, nggak usah angkat tangan. Jadi langsung aja Allahu akbar. Nah, yang keempat, wa 'indal qiyam min at-tasyahhudil awal. Kalau dari rakaat pertama ke rakaat kedua, itu kan jatuhnya dari ruku langsung berdiri. Allahu akbar. Ini nggak sunnah angkat tangan. Ya, jadi dari ruku langsung dia dari sujud, dari sujud langsung berdiri itu nggak sunnah angkat tangan. Yang sunnah kapan? Minat tasyahudil awal. Dari tasyahud awal. Salat zuhur ada tasyahud awal, asar, maghrib, isya ada tasyahud awal. Maka dari rakaat kedua ke rakaat ketiga itu baru sunnah takbiratul intiqal. Dari tasyahud
Allahu Akbar, sunnah tuh angkat tangan. Ya. Nah ini namanya takbiratul intiqal. Ingat-ingat, jangan samain antara takbiratul ihram dengan takbiratul intiqal. Karena kalau takbiratul ihram itu cuma di awal, sedangkan takbiratul intiqal itu bukan di pertengahan sholat. Pertengahan sholat itu namanya takbiratul intiqal. Nah, ini adalah 4 tempat disunnahkan kita untuk mengangkat kedua tangan, raf'ul yadain, ya. Mengangkat kedua tangan yaitu seperti takbiratul ihram. Jadi dari rakaat 1 ke rakaat ketiga, dari 3 ke 4 itu ada takbirnya, karena posisinya dari sujud langsung berdiri itu tidak disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Ya, ini harus kita paham dan ini harus kita mengerti. Jadi kita tahu, nggak asal-asalan kita takbiratul intiqalnya. Ada orang yang nggak ngerti dari rakaat 1 ke rakaat ketiga bangun langsung angkat tangan. Ini nggak disunnahkan. Yang disunnahkan itu dari tasyahud awal langsung berdiri, itu baru sunnah, namanya takbiratul intiqal. Nah, ini penjelasan tentang takbiratul intiqal. Kemudian syurutus sujudi sab'atun. Syurutus sujudi sab'atun, an yasjuda ala sab'ati a'dha'in wa an takuna jabhatuhu makshufatan wa tahamulu bi ra'sihi وعدم الهوي لغيره وأن لا يسجد على شيء يتحرك بحركاته وارتفاع أسافله على أعاليه والطمأنينة فيه وأن يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده 3 مرات. Bermula syurutus sujudi sab'atun. Bermula segala syarat sujud itu ada 7. An yasjuda ala sab'ati a'dha'in. Pertama, bahwa sujud ia musalli atau orang yang sholat atas 7 anggota. Mana 7 anggota? 7 anggota itu 1, 2 telapak tangan, ya. 1, 2 telapak tangan. Kemudian 1, 2 lutut. Itu ditempelin ke tempat sujud. Kemudian mana lagi? Ujung jari-jari kaki 1, 2, udah 6. Satu lagi mana? Jabhatu, jidat. Yang pakai peci jangan sholat pakai peci gini. Ada laki yang pakai peci. Kalau di pesantren nih, yang pakai peci begini rata-rata bangor. Kalau dipakai peci begini nih, yang kelihatan jidatnya, itu identik dengan santri-santri bandel. Kalau pakai peci hitam, akan ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada pendek, tipis banget. Itu bangor tuh. Kalau di pesantren begitu, ya, ditutupin jidatnya begini. Dia sholat pakai begini, sujudnya nggak sah. Kalau sujudnya nggak sah, sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena sujud itu harus ada semua anggota. 7 anggotanya harus kena tempat sujud. Mana? Yang pertama, jidat, bukan hidung. Ya, kalau orang Indonesia suruh sujud pakai hidung, nggak kena. Hidung pesek semua. Dia begini-begini sujudnya nggak ada. Ya, bukan hidung. Yang wajib itu jabhah, jidat. Ya. Kemudian 2 telapak tangan ini harus kena tempat sujud. Kalau dia mau garuk, misalkan ada kakinya gatel, dia mau garuk, kenain dulu tangannya.
Jangan dia garuk, baru sujud dia garuk, belum kena tempat sujud tangannya dia garuk, sampai selesai kagak ditaruh dulu tangannya, salah. Karena 7 ini harus kena. 2 dengkul udah pasti. Karena kalau dengkulnya kagak nyentuh tempat sujud, dia bukan sujud namanya, tengkurap. Sujudnya harus kena 2 dengkul. Kalau 2 dengkulnya nggak kena, dia bukan sujud, tengkurap. Nah, jadi 2 dengkul. Kemudian mana lagi? Banyak yang salah. Kaki, ujung kaki nih atau ujung-ujung jari ini ditempel. Ya, jadi jangan diangkat. Ada tuh yang kadang-kadang satu naik ke kaki lain. Ya. Nah, gimana kaki kita atau gimana jari-jari kita waktu sujud? Saya contohin langsung. Yang ibu mungkin nggak kelihatan. Kita lihat video aja Bu ya. Udah ada video yang rekam. Posisi sujud, kaki harus menekuk. Kenapa? Seperti kita takbiratul ihram, sunnah jari-jari kita tetap menghadap ke kiblat. Kalau sujudnya seperti ini jari tetap menghadap ke kiblat. Kalau yang nggak biasa, kakinya sakit. Kenapa? Nggak dibiasain. Tapi kalau dia udah biasa, nggak bakal sakit. Jadi posisi dia sujud seperti ini. Ya, semua jarinya. Kadang ada yang kelingkingnya pendek, nggak nyampe, nggak apa-apa. Jangan dipaksain. Yang penting jari jempol, jari tengah, jari telunjuk kaki itu kena, dan dia tengkuk menghadap ke kiblat. Itu caranya. Jadi 7 anggota ini: jabhah, jidat, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan jari-jari kaki kiri kanan. Kadang-kadang yang begini masalahnya, sebagian sujudnya begini. Benar ya? Ada yang begitu, ada juga yang begini. Nah, nempel. Ini salah. Yang benar direnggangin seperti ini yang benar. Makanya saya suka, dulu saya di pesantren ada guru saya galak. Kalau ada yang sujudnya salah, ditendang waktu sholat. Langsung ditendang waktu sholat. Dibenerin maksudnya. Karena udah diajarin yang namanya sujud itu semua jari-jari kaki harus nempel ke tempat sujud. Ini yang dinamakan sab'atul a'dha. Ini syarat atau syarat sujud yang pertama. Kemudian wa an takuna jabhatuhu maksyufatan. Dan kedua, bahwa jidatnya atau dahinya itu terbuka. Tadi yang saya jelaskan. Ustaz, gimana kalau ada yang Habib pakai imamah? Imamahnya tebal banget sampai nutupin jidat. Biasanya kalau sholat diangkat. Saya pun begitu. Kalau kira-kira saya pakai imamah, kalau lagi ceramah nggak masalah saya begini. Cuman kalau lagi sholat Jumat, saya agak naikin dikit biar jidat kita kena. Itu berasa. Kalau kita lagi sujud nggak kena, kita geser. Ya, imamahnya geser. Nggak boleh juga ketutupan sama rambut. Ada yang gondrong nggak pakai peci, akhirnya rambutnya turun, nutupin jidat. Ini juga nggak boleh. Fungsinya peci kita ini buat nahan rambut sebenarnya. Jangan pakai peci malah begini. Rambutnya panjang, kalau rambutnya pendek nggak masalah. Ada Habib Ali biasanya nggak pakai peci, rambutnya pendek. Ini rambutnya panjang, dia mau turunin begini. Apa modelnya coba? Gunanya peci kita ini untuk angkat atau untuk menghindarkan rambut kita jatuh ketika sujud. Maka syarat yang kedua, jidatnya atau dahinya itu harus terbuka. Wattahamulu bi ra'sihi. Dan ketiga, beratkan sedikit dengan kepalanya. Artinya apa?
agak ditekan dikit, ya, jangan ditekan digosok-gosok biar jidatnya hitam, jangan, ya, tekan dikit aja, ya, wa tahamul bi ra'sihi, dan ketiga beratkan sedikit dengan kepalanya, agak ditekan. Kemudian wa adamul huwi li ghairihi, dan keempat, jangan ia turun karena lainnya. Artinya jangan dia turun kemudian badannya turun juga, ya. Adamul huwi li ghairi. Jadi yang namanya sujud itu kepala paling bawah. Yang paling atas itu apa? Bokong kita, pantat kita. Jadi kalau sujud tuh posisinya kepala kita paling bawah, pantat kita paling atas. Jangan diturunin pantatnya, ya. Contoh, kalau yang benar tuh kayak begini. Nah, ini pantat kelihatan. Kalau diturunin, ini nggak boleh. Ini namanya huwi, artinya dia turunin badannya. Begini jadi sujud. Tahu kayak apa? Maling kundang. Kayak maling kundang. Posisi sujudnya agak turun, itu nggak boleh. Ini adamul huwi li ghairihi, ya, nggak boleh turun dengan yang lainnya. Wa anta yasjuda ala syai'in yataharraku bi harakatihi, dan kelima, bahwa jangan sujud ia musalli atas sesuatu yang bergerak dengan geraknya. Apa? Orang Syiah kalau sujud harus ada apa? Batu. Batu, kalau palanya bergerak, batunya bergerak nggak? Bergerak. Maka kita nggak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak kalau kepala kita bergerak. Nah, kalau orang Syiah itu harus bawa batu. Batu dari mana? Dari Karbala. Jadi kalau sholat dia ngantongin batu, dan ketika sholat dia taruh tempat sujud dia. Jadi sujudnya di atas batu. Ini nggak boleh. Kalau mazhab Imam Syafi'i, wa anta yasjuda ala syai'in yataharraku bi harakatihi, sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakan kepalanya. Itu batu, kalau kita bergerak kepalanya, batunya bergerak. Kalau sajadah kan cuman kegeser-geser doang, nggak bergerak, bisa bergerak jauh kan? Ya, kalau ini maksudnya adalah nggak boleh kita sujud di atas sesuatu yang bergerak kalau kita gerak. Kalau kita taruh sorbannya kalau kita sujud bergerak nggak? Ada. Kita mau gosrek dia nggak bergerak, cuma begini-begini doang. Tapi kalau batu, kita ke sini jatuh, kita ke sono batunya mental. Nah ini. Kemudian wartifa'u asafilihi ala a'alihi, dan keenam, mengangkatkan bahunya atasnya. Artinya bahu mana? Bahu nih. Jadi ketika sujud, bahunya agak di ke atas, jangan kayak tadi nunduk gitu kayak kodok, ringkuk. Salah. Jadi bahunya agak ditinggiin, dan otomatis kalau bahunya tinggi, yang pantatnya ini ikut ngangkat tinggi. Ya. Mengangkatkan bahunya atasnya. Ya. Bahu juga tangan diangkat. Kalau laki itu diangkat, siku nih diangkat. Nah, jadi begini. Kalau perempuan dia agak rapat begini, cuman nggak nempel. Jangan ditempelin sikunya. Sikunya yang tempel, sikunya ngangkat, tapi agak rapat. Tapi kalau laki agak lebar dikit. Itu sunnahnya. Kemudian dan ketujuh, wa tuma'ninatu fihi, dan ketujuh mesti diam. Ya. Ini termasuk daripada salah satu rukun sholat. Kalau kita masukkan rukun sholat itu ada 17, maka tuma'ninah masuk ke dalamnya. Dan ketujuh, pada ketika sujud, dan sunnah bahwa membaca ia musalli pada sujudnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi.
Nah, ini sunnah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sunnah. Kalau misalkan kita nggak baca gimana Ustaz? Nggak masalah. Yang penting sujudnya ada tumak ninahnya. Dan baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu tiga kali sunnahnya. Baca 2 kali boleh? Boleh. Baca sekali boleh? Boleh. Nggak baca boleh? Boleh. Ya, tinggal kita pilih. Tapi kalau mau ngikutin sunnah, baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Khatimatul a'dha'us sujud. Yang dimaksud a'dha'us sujud yang 7 tadi. Ya. A'dha'us sujud sab'atun. Ya, bermula segala anggota sujud itu ada 7. Al-jabhatu, pertama jidatnya atau dahinya. Wa butunul kafaini, dan kedua dan ketiga perut 2 telapak kaki, telapak tangan. Dan yang sudah sebutin, telapak tangan itu harus nyentuh daripada tempat sujud. Warukbatani, dan keempat dan kelima adalah 2 lutut. Wa butunul asabi'ir rijlain, dan yang keenam dan ketujuh perut itu perut segala anak jari 2 kaki. Ya, tadi kan kalau telapak tangan perutnya mana? Yang ini. Kalau telapak jari kaki kita perutnya mana? Yang bawah sini. Maka yang bawah sini harus kena tempatnya. Jangan ujungnya ditempelin, salah nih. Makanya sujud itu harus kita perhatiin. Kalau sujudnya jarinya begini, kakinya salah. Yang benar gimana? Ini. Yang jadi wajib kena tempat sujud itu adalah perut jari, ya, perut jari daripada 2 kaki. Ya, yang saya contohin tadi. Jadi kalau cuma ditempelin, ini nggak kena ini. Syarat 7-nya tuh nggak kena. Yang benar tekan. Mau semuanya kena lebih bagus. Tapi kalau misalkan yang kena cuma 4 jari itu nggak masalah. Ya, karena yang kelingking biasanya ada yang kelingking kecil kakinya, nggak nyampe. Nah itu nggak masalah. Kelingkingnya kecil karena jari yang lainnya agak panjang. Kelingkingan doang dikit kecil, jadi nggak bisa ditekuk. Itu nggak masalah. Ya. Yang penting jari-jari kaki itu ada yang kena daripada tempat sujud. Maka tadi saya contohin tetap menghadap ke kiblat lurus. Itu. Dan kita kalau sujud tangannya begini, jangan begini lagi. Kalau begini kan menghadap kiblat. Pas ngangkat, kalau sujud di sini, karena kiblatnya ke depan. Jangan pas sujud begini juga sampai mancat kan. Ya, begini mulu soalnya. Enggak, yang begini itu takbir pertama. Takbirnya dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nggak usah begini, nggak usah. Dikit aja nih. Nah, atasnya Allahu Akbar. Ini kerjaan sunnah sebenarnya. Kalaupun kita nggak kerjain, nggak masalah. Tapi afdolnya, kata Nabi apa? Nabi itu ketika merintahin sholat nggak disebutin satu-satu hadisnya. Ana ukabbiru fi takbiratul ihram, ana aqra'ul Fatihah. Kata Nabi apa? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, yang melihat Nabi sholat itu banyak. Jadi makanya sholat itu kadang-kadang kita ada perbedaan. Apa? Takbiratul ihramnya beda. Allahu Akbar, muter. Apa filosofinya? Kanan duluan yang nyampe. Ya, mungkin ada sahabat yang pernah melihat Nabi seperti itu. Kemudian ketika dia sedekap, ada yang sedekapnya di sini, ada yang sedekapnya agak begini, ada yang begini, ada yang begini, macam-macam. Tinggal lihat, tergantung ketika apa Nabi sholat kayak begini, waktu apa Nabi sholat begini. Bahkan di dalam mazhab Imam Malik ada yang nggak sedekap, jadi Allahu Akbar, tangan nggak dilipat, biasa aja kayak orang biasa berdiri. Nanti di Mekah banyak yang namanya. Ada orang sholat
ngelipet tangan kayak kita. Kalau kita mazhab Imam Syafi'i, yang benar gimana? Persendian tangan ditaruh di atas persendian tangan. Persendian tangan itu mana? Ini taruh di atas ini. Posisi tangan naruhnya di mana? Di atas pusar, di bawah dada. Di atas pusar, di bawah dada. Berarti tengah-tengah. Nah, ini benar. Ada yang di atas pusar. Saya nggak tahu kalau yang di atas pusar ngikutin mazhab mana. Atau yang begini, saya nggak tahu juga. Tapi kalau begini ada riwayatnya. Kenapa Nabi begini? Lagi perang, coy. Nabi lagi megangin pedang, takut-takut ketika sholat musuh nyerang. Jadi tinggal ngangkat pedang doang, makanya sholatnya begini. Lah kita megang golok kagak, pedang kagak, kalau di perut begini. Pistol kagak ada, pedang kagak ada, golok ada. Iya. Lihat posisi keadaannya. Nabi itu ketika sholat begini lagi sambil megangin pedang, karena saat itu lagi perang. Nah maka yang ngikutin begini, dia ngikutin Nabi ketika perang. Jadi kalau misalkan dia pakai begini lagi kondisi aman, nggak pas. Yang benar gimana? Yang benar yang masyhur seperti kita. Karena mazhab Imam Syafi'i itu mazhab yang paling hati-hati, paling detail, dan mungkin agak ribet. Itu mazhab Imam Syafi'i, agak jelimet. Kenapa? Karena memang betul-betul detail. Imam Syafi'i itu orangnya ketika mengambil satu hukum adalah hati-hati. Nah kalau kita cocok pakai mazhab Imam Syafi'i, karena kadang-kadang orang Indonesia itu udah berribet. Orang Indonesia itu berribet, tapi kalau orang Arab nggak masuk. Kenapa? Orang Arab itu nggak berribet. Kadang-kadang orang Arab itu disuruh bilang amana yu'minu, nggak mau. Apa jadinya? Amana akulu, yang tadinya akulu nggak mau dia. Maunya apa? Akulu. Tuh orang Arab nggak mau ribet. Saking dia nggak mau ribet sampai seperti itu. Jadi kalau orang-orang Arab dia pakainya mazhab Imam Malik. Imam Malik itu agak renggangan dikit. Makanya Imam Malik itu ketika suami istri bersentuhan itu nggak batal. Imam Malik itu nggak batal. Imam Syafi'i di dalam qaul qadim. Jadi Imam Syafi'i itu ada qaul qadim, ada qaul jadid. Imam Syafi'i ketika beliau masih tinggal di Irak, beliau itu termasuk salah satu yang seperti Imam Syafi'i, kalau bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan itu nggak batal. Kenapa beliau berpendapat seperti itu? Karena saat itu di Irak airnya sedikit, jadi nggak terlalu mementingkan hal-hal seperti itu. Kemudian Imam Syafi'i hijrah ke Mesir. Di Mesir airnya banyak, ada Sungai Nil. Nah ketika di Mesir ada yang namanya qaul jadid, perkataan yang terbaru, direvisi hukumnya apa? Bahwasanya bersentuhan antara laki-laki dan perempuan itu adalah sesuatu yang membatalkan. Nah itu, maka Imam Syafi'i dengan Imam Malik itu adalah antara guru dengan murid yang berbeda pandangan, berbeda pendapat. Makanya kalau hukum itu nggak ada salah atau benar. Hukum itu kalau salah masih dapat pahala satu. Yang nggak boleh itu apa kalau dalam hukum? Nggak berbohong dan nggak jujur. Karena orang yang mujtahid, orang yang mengambil suatu hukum itu adalah bukan orang sembarangan. Jadi kalau Imam Syafi'i berpendapat dan dia salah dalam pendapatnya, masih dapat pahala satu. Itu rahmatnya yang Allah berikan di dalam agama Islam, terutama umatnya Nabi Muhammad SAW. Banyak keringanan, banyak hukum yang paling enteng itu hukumnya Nabi Muhammad SAW. Umatnya Nabi Muhammad itu dapat hukum yang paling enteng, paling gampang, paling ringan. Kenapa? Karena Allah tahu umatnya Nabi Muhammad itu adalah umat yang lemah nantinya. Ini kita lemah semuanya. Dulu zaman Nabi Musa
Bani Israel. Kenapa mereka itu agak keras membangkang? Karena memang hukumnya berat. Apa? Di dalam umatnya Nabi Musa itu kalau kena najis itu hukumnya apa? Gak bisa dibersihin. Baju kita kena najis, digunting, dipotong. Tangan kita kena najis, dikopek kulitnya. Mau ngilangin najisnya, dikopek kulitnya. Ini kita kena najis gini, ambil pisau kita potong kulit kita. Kalau ibu-ibu yang ribet nyebokin anaknya, ya kena najis, potong. Lama-lama habis jarinya ibu-ibu. Nah, umat Nabi Muhammad itu paling enteng. Kita tuh kena najis tinggal kita guyur pakai air kelar. Baju kita kena najis, cuci, guyur pakai air, hilang najis. Nggak kudu-kudu kita buat. Umat Nabi Musa itu berat. Bahkan kalau ada orang yang saat itu melakukan dosa, malam dia dosa, ngelakuin dosa, paginya di depan rumahnya ada bacaannya, ulang melakukan maksiat ini yang dilakukan pada jam segini dengan sebulan dan nggak bisa dihilangin. Jadi kita kalau melihat rumah orang, oh dia tukang maksiat, itu ketahuan, karena tulisannya nggak bisa hilang. Itu hukum yang berat. Makanya umat Nabi Muhammad itu dapat hukum yang paling enteng. Maka kita pernah membaca salah satu kisah ketika Nabi Musa membaca Taurat, mendapati keistimewaan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad itu enteng dapat hukum. Diminta sama Nabi Musa, dan dikasih lah dari umat Muhammad, kata Allah. Ini cuma buat umat Nabi Muhammad. Sampai-sampai Nabi Musa putus asa, ya Allah, kalau emang ente nggak mau ngasih, saya jadi umatnya Nabi Muhammad aja deh. Saya pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Terus Nabi Musa bilang begitu. Nabi pengen jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita beruntung jadi umatnya Nabi Muhammad. Coba kalau kita jadi umatnya Nabi Musa. Oh, kita kalau ngelakuin maksiat, orang yang melakukan syirik saat itu diterima tobatnya dengan apa? Faqtulu anfusakum, bunuh diri. Kalau kita syirik, suruh loncat dari gunung. Tobatnya kalau mau diterima, loncat dari gunung sampai bawah dia kagak mati, naik lagi terus sampai mati. Tuh, kalau kita tobat, malam-malam kita bangun baca istighfar, nangis sama Allah, ngadu sama Allah, diterima tobat kita. Maka banyak orang yang nggak tahu bahwasanya menjadi umat Nabi Muhammad itu adalah umat nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar itu adalah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang nggak sadar, banyak orang yang nggak tahu, sama banyak orang yang kagak ngerti. Coba kalau mereka mengerti, mereka tidak akan sembarangan dengan menjalankan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah salah satu di antara syarat-syarat ketika kita sujud. Kenapa kok ruku nggak dijelasin, Ustaz? Kalau ruku mah gampang, karena nggak harus kita ada yang ditempelkan, artinya nggak ada syarat yang mengharuskan kita melakukan itu. Ya kalau ruku seperti itu posisinya. Ya, kalau kita nggak bisa seperti itu, ya kalau ruku itu sunnahnya dua telapak tangan kita taruh di atas lutut. Ada orang yang taruh di bawahnya, jadi nunduk banget. Jadi kalau ruku yang benar tuh, kalau kata ulama zaman dulu, kalau ditaruhin telur di punggungnya nggak jalan, saking ratanya. Kalau kita kan ada yang punggungnya udah osteoporosis, maaf ya kita kan manusia nggak sempurna, artinya makanya kata Nabi itu ittaqullah mastata'tum. Kita bertakwa ibadah sama Allah itu semampu kita. Ini kita baru tahu kita ini harus ngenahin perut jari kaki kita. Karena belum terbiasa, akhirnya kalau kita kerjain jadi sakit semampu kita. Semampu kita, jadi dibiasain. Kalau yang belum biasa seperti itu, awal-awal memang agak sakit, agak nyeri.
Nah nanti lama-lama kebiasaan akan hilang rasa sakit itu. Nah makanya hal-hal seperti ini harusnya diajarkan fil mabadi ketika ini kita masih remaja, ketika kita ini masih baru mau belajar agama. Kalau sekarang gimana Ustaz? Nggak masalah juga, karena yang namanya menuntut ilmu itu ya sampai kita mati kita masih wajib menuntut ilmu. Karena apa? Ibadah kita harus senantiasa kita perbaiki. Kalau baru tahu sekarang, yang sebelum-sebelumnya maafkan, nggak bakalan dihisab dan dimaafkan sama Allah. Kenapa? Karena kita baru tahu. Makanya orang yang berilmu itu bebannya berat dibandingkan sama orang yang nggak berilmu. Tapi orang yang nggak berilmu kalau disengajain dia nggak mau ngaji, salah juga. Nah, ada waktu buat ngaji, ada tempat buat dia nuntut ilmu, ada waktu buat dia nuntut ilmu, tapi nggak digunain, salah juga. Yang bagus adalah ketika kita ini nggak tahu, kita pengen tahu agar apa? Sholat kita itu semakin baik, dan kira-kira kalau ada kurangnya itu kita bisa sempurnakan dengan belajar hal seperti ini. Ini hal-hal mendasar sebenarnya. Tapi mungkin banyak di antara kita yang tadi baru saya jelasin, oh berarti kan baru tahu. Nah ini adalah salah satu yang namanya kita mulai meningkatkan wawasan dan ilmu kita biar sholat kita dan kualitas sholat kita semakin bagus dan semakin baik. Tashdidatut tasyahudi 21 wallahu a'lamu bis-shawab. Di sini ada pertanyaan, ibu-ibu, bapak, nggak ada? Nggak ada, kita cukupkan dulu. Ini pelajaran-pelajaran mendasar yang penting sebenarnya. Ini speakernya keluar kan? Kalau speaker keluar, jadi yang di rumah bisa dengerin, akhirnya pengen datang, pengen tahu, dan pengen memperbaiki sholat. Karena saya pun di sini masih belajar, itu sama-sama belajar. Saya di sini duduk bukan berarti lebih pintar, lebih alim, kan? Kita di sini sama-sama belajar. Karena orang kalau merasa dia itu udah pintar, dia nggak bakalan pengen belajar. Makanya orang Islam itu diajarin sama Nabi jangan pernah puas untuk menuntut ilmu. Ketika kita menuntut ilmu, ketika kita datang kepada seorang guru, maka bawalah diri kita seperti gelas yang kosong. Jadi ilmu-ilmu itu masuk. Kalau kita kerasa, ini mah udah gue pernah pelajarin, ini mah pernah gue baca, itu namanya kita datang bawa gelas penuh. Akhirnya disampaikan sama gurunya tumpah, nggak kedapetan gitu. Nah ini etika atau adab ketika kita belajar ilmu agama apa? Tawadhu. Kita merasa kita ini nggak punya apa-apa. Imam Syafi'i ketika datang ke Imam Malik, beliau udah hafal kitab Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik. Sebelum datang ke Imam Malik, Imam Syafi'i udah hafal di luar kepala itu. Tapi apa Imam Syafi'i menyombongkan diri di hadapan Imam Malik? Imam Syafi'i pengen belajar sama Imam Malik. Padahal dia udah hafal kitab Muwatta'nya Imam Malik. Akhirnya beliau belajar sampai akhirnya punya perbedaan pendapat. Apa bikin berantem? Kagak. Imam Syafi'i sama Imam Malik biarpun berbeda pendapat, berbeda pandangan, tetap saling menghormati. Imam Syafi'i menghormati Imam Malik sebagai gurunya. Imam Malik juga menyayangi Imam Syafi'i, laksana seorang guru menyayangi murid. Nah begitu juga kita hadir ke ini tempat. Kalau di sini mungkin saya paling muda, ada yang lebih muda dari saya. Akbar doang kali. Jadi jangan kita ngelihat yang ngajar anak kecil, yang ngajar masih muda. Kalau kata makalah dalam bahasa Arab apa? Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan kita ngelihat siapa yang ngomong. Kita bisa belajar banyak sama anak kecil. Anak kita nih
Yang namanya tulus menyayangi, tulus mencintai, kita belajar dari anak kita. Anak kita mau kita omelin kayak gimana juga tetap sayang sama kita. Ini anak sama orang tua, biar kata tuh anak dimaki-maki sama orang tuanya, dia tetap sayang sama kita. Ini pelajarannya diabaikan oleh orang tua. Kita ini nggak belajar mencintai dengan tulus, nggak belajar menyayangi dengan tulus. Kadang-kadang kita diomelin, yang laki diomelin sama bininya, diabokin bininya gerutu, yang bininya diomelin sama lakinya nangis gerutu. Nah kalau kita mau mencintai, belajar dari anak kecil. Kita mau diomelin kayak apa juga, tetap anak kecil datangnya ke mama, baba. Habis diomelin, dia datang ke kita, tetap datang ke kita, tetap menghormati kita. Nah kadang sesuatu yang kita ambil pelajaran dari anak-anak kecil itu lebih tulus dan lebih banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari mereka kalau kita mau ambil pelajaran. Tapi sayangnya banyak orang tua yang nggak mau mengambil pelajaran daripada sikap anak. Lihat anak kecil yang mereka baru mulai belajar jalan, nggak pernah putus asa sampai dia jalan. Dia jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Nah, kita kadang-kadang dikasih masalah sedikit udah mau bunuh diri, udah mabok-mabokan niatnya apa? Biar hilang masalah, biar tambah pusing kalau dia mabok-mabokan. Allahnya tambah berat. Allah alam besar. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa memperbaiki ibadah kita dan senantiasa kita bisa mengambil pelajaran dari hal-hal kecil yang kita lihat, dari hal-hal kecil yang kita dapatkan, kita ambil hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika, min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعلنا الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.